Ketemu lagi dengan Alen Siuden. Jadi di video kali ini kita akan membuat tutorial cara pengaplikasian epoxy flake. Jadi ini kebetulan lantai awalnya sudah dilapisi dengan epoxy ya. Jadi epoxy yang lama ini cuma ada sedikit gelombang. Jadi kita udah ratakan tadi ya, supaya yang bergelombang itu lebih rata permukaannya. Tapi mungkin ada beberapa titik yang ada cekungan ya. Jadi cekungan-cekungan ini nanti yang nggak kena mesin gerinda ya, akan kita tambal menggunakan patcher. Baru nanti pelapisan epoxy primer. Kita akan melakukan tahap penambalan pada lantai yang berlubang menggunakan patcher ya. Jadi patcher ini dua komponen, ada par A dan par B. Nanti kita campurkan 1:1. Kita buka dulu ya. Ini par B nya warnanya hitam ya, sedangkan par A berwarna putih. Kita ambil dulu par A nya ya. Ya sebenarnya metode bisa ditimbang atau di kira-kira ya, tapi dengan takaran yang sama ya. Kira-kira udah sama. Tinggal kita aduk secara rata. Patcher ini kalau udah tercampur par A dan par B nya akan berwarna abu-abu ya. Jadi ini gampang dikenali. Di saat warnanya abu-abu berarti udah tercampur rata gitu ya. Tinggal kita aplikasikan ya. Ini kayak dempul gitu ya. Tambal secara merata. Kan saat pengaplikasian patcher ini rata gitu ya. Jadi supaya kita nanti nggak ekstra lagi dalam proses pengamplasan. Jadi kalaupun nanti diamplas nggak terlalu berat pengamplasan ya. Kita telah selesai menambal lantai yang bolong-bolong menggunakan patcher. Jadi kita tunggu keras 12 jam dulu ya. Setelah menunggu kurang lebih 12 jam, di permukaan dari patcher ini udah keras banget ya. Tapi masih ada terlihat kurang rata ya, karena proses penempulan. Jadi kita akan amplas sedikit ya. Jadi menggunakan amplas grade 40. Untuk proses pengamplasan nggak perlu tebal, yang penting rata aja. Udah selesai proses pengamplasan. Jadi udah
lumayan rata ya permukaannya. Jadi kita sudah bisa masuk kepada tahap pengaplikasian epoxy flake ya. Tapi yang pertama kita lakukan pengaplikasian pada dinding ya. Jadi kita bikin ketinggian kira-kira 7 cm. Jadi bagian dinding yang bagian bawah ini dulu yang kita aplikasikan epoxy flake-nya. Bahan pertama yang kita butuhkan itu primer ya, epoxy primer untuk lapisan dasar, terdiri dari 4 warna ya. Jadi ada warna black, dark gray, grey dan master ya. Jadi master ini kayak warna krem ya, krem tua gitu ya. Epoxy primer ini dirancang khusus untuk epoxy flake ya, ataupun mica flake. Jadi dia punya kekentalan yang sangat ideal, jadi nggak terlalu kental, nggak terlalu encer, jadi enak waktu kita menaburkan flake-nya. Dan juga punya keunggulan itu multifungsi ya. Jadi sebagai perekat ke dasaran lantai, baik itu lantai kering atau lantai lembab, dan juga mempunyai warna yang kental ya, sehingga bisa menutupi warna dasar lantai setelah kita menaburkan epoxy flake-nya. Dalam pemakaian epoxy primer itu terdiri dari 4 warna ya. Jadi kita nanti mencocokkan sesuai dengan warna flake ya. Jadi misalkan kita memakai epoxy flake kode FEH 516, yaitu ada warna kremnya, ada hitam, nah, terus ada warna putih. Jadi kita bisa memakai nanti warna dari epoxy primernya berwarna master ya. Terus ada lagi nih kayak warna epoxy flake-nya FEH 14, yaitu terdiri dari warna hitam dan putih. Nah, itu kita cocokin juga nanti. Kita memakai warna primernya nanti kalau bisa warna hitam ya, kita pakai warna hitam yang ini. Terus ada lagi kayak epoxy flake FEH 511 ya. Jadi terdiri dari beberapa warna juga. Jadi ada warna hitam, ada warna abu-abunya. Nah, kita bisa memakai warna dari epoxy primernya warna hitam, bisa juga memakai warna grey ya, abu-abu. Terus bisa juga kita memakai warna dark grey ya, abu tua. Jadi pemakaian dari primer ya itu menyocokkan dengan warna epoxy flake yang akan kita aplikasikan. Jadi nanti tinggal mencocokkan aja ya. Di Aliansi Uden banyak ya warna-warna epoxy flake-nya. Kalau nanti teman-teman ragu untuk mencocokkan epoxy primernya memakai warna apa dengan warna epoxy flake yang seperti ini, bisa konsultasi aja ya, bisa menghubungi Aliansi Uden. Kita udah bahas epoxy primer dan serbuk flake-nya ya untuk tahapan awal. Sedangkan untuk top coat lapisan atas, di tutorial kali ini kita memakai bahan yang paling bagus ya, itu clear Fluorea polyaspartic ya. Jadi bisa aja kita memakai bahan epoxy, tapi untuk epoxy itu disarankan untuk di indoor ya. Sedangkan Fluorea polyaspartic ini bisa diaplikasikan untuk di indoor dan di outdoor ya, di luar ruangan, karena kelebihannya itu dia tidak menguning ya. Jadi kena sinar UV, cahaya matahari, dia sangat sangat kuat, tahan cuaca, dan nggak berubah warnanya gitu ya.
Apalagi kalau kita aplikasikan di indoor tentu akan lebih bagus lagi. Kita akan masuk ke tahap pengaplikasian. Jadi kita akan pilih jenis epoxy flake-nya yang FEH 516 untuk ruangan ini ya. Jadi kita akan cocokkan. Jadi kebetulan ini warnanya ada warna coklat, warna krem, jadi terlihat lebih mewah ya. Jadi kita akan cocokkan warna primernya. Kita memakai primernya yang master gitu ya, supaya nanti dia ini ya serasi warnanya gitu. Untuk pengaplikasian di list pinggir, jadi kita aduk secara bertahap aja ya. Jadi kita coba tuangkan epoxy primernya sebanyak 40 gram aja ya. Sedangkan hardenernya sebanyak 10 gram ya. Jadi perbandingan mix rasionya itu 4:1. Kita lakukan penguasan ke bagian list yang akan kita buat. Pengolesannya sedang aja ya, nggak terlalu tipis dan juga nggak terlalu tebal. Sedang aja tekanan kuasnya ya. Kalau terlalu tebal nanti epoxy primernya bisa luber ya, meluber ke bawah. Oke, sampai di sini dulu ya kita oles primernya. Jadi kita aplikasikan secara bertahap. Kita langsung tabur flake-nya ya. Jadi itu tujuannya pengaplikasian secara bertahap. Jadi makanya tadi kita nggak ngaduk epoxy primernya banyak-banyak. Sampai di sini kita lanjutkan lagi penguasan epoxy primernya ya. Habis adukan yang 50 gram tadi, jadi kita lanjutkan penaburan ini ya, epoxy flake-nya. Jadi yang tumpah-tumpah ini itu bisa kita pakai lagi nanti ya. Jadi yang tumpah kita biarkan aja dulu sampai epoxy flake yang di list ini mengeras ya.
Kita aduk epoksi primernya lagi ya dengan takaran yang sama tadi, estafet ya, jadi jalan terus. Tambahkan lagi hardener sebanyak 10 gram ya. Kita sambung lagi ya, tapi sebelumnya kita bersihkan dulu yang di pinggir ini. Kita dorong aja. Kita lanjutkan lagi primernya. Kita lanjutkan lagi proses penaburannya ya. Nah, jadi kayak gini nih prosesnya, bertahap ya, sampai pengaplikasian list keliling selesai ya. Udah sekeliling listnya kita aplikasikan. Tinggal menunggu sedikit agak keras nanti ya, baru lakbannya kita lepas. Setelah menunggu kurang lebih 2 jam, jadi kondisi dari epoksi primer ini udah mulai sedikit keras ya. Kita sudah bisa membuka lakbannya. Yang perlu diingat ya, jangan dibiarkan epoksi primer ini benar-benar keras ya baru dibuka lakban, karena kalau kondisinya udah benar-benar keras, nanti lakbannya susah dilepas ya, bisa putus lakbannya dan hasil dari pinggirannya ini jadi kurang rata. Kita tarik pelan-pelan aja ya. Setelah menunggu kurang lebih 6 jam, jadi epoksi primer ini udah mulai agak keras ya. Jadi dalam perhitungan penghematan waktu kita nggak perlu nunggu 12 jam, jadi cukup kira-kira 6 jam ya. Kita udah bisa bersihkan sisa-sisa yang nggak menempel ya. Dan kita bisa lanjut ke proses pengaplikasian lantai. Jadi dalam perhitungannya, kalau bisa untuk pengaplikasian list ini kita aplikasikan pagi-pagi ya. Jadi pagi-pagi kita aplikasikan, kita tunggu keras kurang lebih 6 jam, baru nanti sorenya kita mengaplikasikan yang bagian lantai ya. Jadi dalam perhitungannya 1 hari kita bisa mengaplikasikan penaburan epoxy flake, dan besoknya bisa lanjut ke tahap proses top coat ya. Sisa-sisa serbuk epoxy flake yang nggak menempel udah kita bersihkan, jadi udah terlihat rapi. Selanjutnya kita masuk ke tahap pengaplikasian bagian lantainya ya. Kita lakukan pengadukan epoxy primer dulu ya.
dengan perbandingan 4:1. Kita aduk secara merata ya, supaya epoksi dan hardenernya tercampur dengan rata. Kita lanjutkan penaburan epoxy flake secara merata. Ini sudah kita tabur secara merata ya. Tapi kita cek lagi posisi penaburan yang tipis, kita tabur ulang ya, supaya posisi yang tipis itu sama rata ya dengan yang lainnya. Proses penaburan epoxy flake sudah selesai ya. Kita tunggu keras kurang lebih 12 jam atau seharian ya. Jadi nanti sisa-sisa yang nggak menempel kita bersihkan. Setelah menunggu 12 jam, epoxy primernya udah keras ya, dan serbuk epoxy flake sudah kuat menempel di epoxy primernya. Jadi ini ada sisa-sisa dari epoxy flake yang nggak menempel, dibersihkan dulu. Nanti bisa dipakai lagi untuk pengaplikasian yang lain. Sisa-sisa yang nggak menempel udah kita sapu ya, jadi udah kita taruh lagi ke dalam wadah. Jadi ini bisa dipakai lagi nanti untuk pengaplikasian yang lain ya. Nah, setelah semua kita sapu, kita akan scrub sedikit ya dengan
scrub besi. Jadi kita scrub sedikit kayak gini supaya permukaan epoxy flake yang menempel gak terlalu tebal. Jadinya nanti pas kita aplikasikan top coat itu hasilnya nggak terlalu tajam ya. Udah selesai kita kerok dan kita vakum, terlihat permukaannya udah bersih ya. Sisa-sisa dari epoxy flake yang nggak menempel udah tersedot oleh vakum. Kalau kita kerok sedikit, itu permukaan yang nggak menempel di epoxy primernya bisa terkikis ya. Jadinya setelah pengaplikasian, permukaan dari epoxy flake ini nggak terlalu tajam. Selanjutnya kita masuk kepada tahap top coat. Jadi untuk top coat kita menggunakan clear Polarea Plaspartic ya. Jadi bahan yang kita pakai untuk top coat bahan yang paling bagus. Ini bahan lebih awet ya. Lebih tahan cuaca, lebih tahan dari efek menguning karena sinar UV atau oksidasi gitu ya. Nanti kita akan top coat bagian listnya dulu. Setelah bagian list di top coat semua, baru masuk ke bagian lantainya. Ada yang perlu diperhatikan dalam pengaplikasian clear Polarea Plaspartic ini. Jadi Polarea Plaspartic ini gel time-nya lebih cepat ya dibanding epoxy. Jadi dia memang punya ketahanan yang jauh di atas epoxy, tapi waktu kerjanya lebih cepat. Jadi diusahakan kita melakukan waktu pengerjaan itu 10 menit ya. Nah, makanya dalam pengaplikasian nanti diaplikasikan secara bertahap. Jadi jangan langsung diaplikasikan semuanya. Kalau seandainya bahannya habis, kita tambah lagi gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengadu dalam jumlah yang banyak. Sebagian nanti Polarea Plaspartic ini mengeras di wadah karena waktunya udah lewat ya, udah melebihi waktu gel time-nya. Kita akan melakukan pengaplikasian bertahap di bagian list ya. Jadi kita campurkan dulu Polarea Plaspartic-nya dengan perbandingan 1:1 ya. Kita masukkan par A dulu sebanyak 20 gram. Selanjutnya par B 20 gram. Diaduk rata ya. Kita kuaskan secara tipis dan merata ya. Setelah bagian list kita oleskan, langsung lanjut pengolesan di bagian lantai ya. Kita aduk
250 dulu ya. Jadi perbandingannya 1:1. Tambahkan par B nya ya, sama 250. Jangan lupa diaduk rata lagi ya. Top coat menggunakan clear Polaria Polyaspartic sudah selesai. Terlihat rapi banget ya. Hasilnya mantap banget. Tinggal menunggu proses keras. Kita cek setelah 24 jam. Jadi kondisi epoxy flake ini udah bisa kita lewati, tapi masih beban ringan ya. Jadi kalau untuk standarnya bisa dilewati ya, paling enggak kita tunggu 24 jam lagi lah ya. Jadi totalnya dari awal pengaplikasian itu 48 jam. Setelah menunggu kurang lebih 48 jam, Polaria Polyasparticnya udah keras, sudah bisa kita injak ya. Selesai pelapisan top coat ini, sebenarnya udah selesai ya. Cuma nanti tergantung di selera dan keinginan. Karena dalam tahap selesai top coat ini permukaannya itu agak lumayan bertekstur ya. Jadi kalau seandainya teksturnya sedikit dihilangkan, jadi nggak terlalu bertekstur, kita bisa lanjutkan ke tahap finish coat. Jadi sebelum tahap finish coat itu butuh sedikit pengamplasan ya, untuk menghilangkan sedikit tajam-tajam dari permukaan yang bertekstur ya. Biasanya kalau untuk garasi sampai di tahapan top coat ini udah selesai. Cuma karena berhubung kita pakai pengaplikasiannya untuk di dalam ruangan yang biasanya diinjak tanpa sendal gitu ya. Jadi kita akan lanjut ke tahap finish coat supaya nanti nggak terlalu bertekstur ya. Jadi pas kita injak masih enak lah tanpa menggunakan sendal. Sebelum masuk ke tahap finish coat, kita akan melakukan sedikit pengamplasan di permukaan epoxy flake ini. Jadi pengamplasannya nggak terlalu banyak ya. Jadi cuma menghilangkan sedikit tekstur yang tajam di permukaan. Jadi kita mulai dengan amplas grit 180. Setelah selesai pengamplasan menggunakan grid 180, kita lanjut ke grid 240 ya, supaya permukaannya agak halus sedikit ya. Jadi di grid 240 ya, kayaknya udah cukup. Baru kita masuk kepada tahap finish coat.
Setelah pengamplasan dan kita bersihkan sisa-sisa debu bekas pengamplasan dengan vakum, selanjutnya kita masuk ke tahap finish coat. Tahapan finish coat ini kita menggunakan bahan yang sama ya, seperti bahan dalam pengaplikasian top coat. Jadi menggunakan clear Polyurea polyaspartic. Pengaplikasian sebenarnya tipis saja ya. Jadi tujuannya hanya untuk mengkilatkan ya permukaan dari sisa-sisa pengamplasan yang terlihat kusam ya. Jadi kalau kita oleskan Polyurea polyaspartic, nanti sisa-sisa yang kusam itu menjadi mengkilat atau glossy. Kita sudah selesai melakukan proses lapisan finish coat dan kita menunggu proses keras ya. Setelah menunggu 48 jam, jadi lantai sudah bisa kita injak dengan beban ringan ya. Kalau seandainya di dalam ruangan atau di garasi, supaya bisa naruh barang-barang dengan beban yang berat atau dilalui kendaraan yang berat, paling enggak kita menunggu 5 sampai 6 hari ya. Ini kita bisa melihat karakter dari permukaannya ya. Jadi enggak terlalu tajam karena proses pengamplasan setelah top coat ya. Jadi karakternya bertekstur tapi halus ya. Nanti Anda bisa menghitung biaya budget yang dianggarkan ya. Jadi kalau ingin kualitasnya sangat bagus dengan ketahanan sinar UV yang luar biasa ya, bisa memakai Polyurea polyaspartic. Atau kalau ingin sedikit menekan biaya pengerjaan dan bahan, bisa memakai jenis epoksi. Tapi kita tetap menyarankan untuk pengaplikasian di outdoor atau luar ruangan, pemakaian top coat dan finish coat memakai Polyurea polyaspartic ya. Kalau untuk pengaplikasian di indoor atau dalam ruangan, mungkin bisa memakai jenis epoksi, atau kalau ingin lebih bagus ya sekalian aja memakai jenis Polyurea polyaspartic seperti pengaplikasian yang kita lakukan saat ini. Di akhir video ini bisa kita simpulkan, dalam pengaplikasian epoksi flake itu mulai dari pengaplikasian primer, penaburan flake-nya itu sama ya. Nanti yang membedakan dalam pemilihan bahan untuk top coat dan finish coat-nya ya. Jadi bisa memakai bahan epoksi untuk top coat dan finish coat-nya, atau memakai bahan yang lebih bagus ya, menggunakan Polyurea polyaspartic sebagai top coat dan finish coat-nya. Oke, sepertinya tutorial dan penjelasan kita sudah cukup ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah menonton ya.